Ya, masa muda sungguh indah. Kalian anak muda, cari apa? Cari kaya? Cari sukses? Cari terkenal? Cari apa? Tuhan kita Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena manusia bukan hanya tubuh. Ketika Tuhan Allah mencipta Adam, Tuhan turun dari surga. Dia membentuk patung dari tanah. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan. Itulah roh. Kalau tubuh dari tanah, makanan tubuh ini dari tanah. Kita makan apa saja dari tanah. Dan betul, di dalam tubuh kita itu semua yang dari tanah. Semua zat-zat dari tubuh kita itu ada dalam tanah. Sehingga keperluan tubuh kita dari tanah. Tapi kita bukan tubuh. Ini yang dikatakan C.S. Lewis, seorang Inggris, seorang ateis, yang dia coba menyerang kekristenan. Dia belajar Alkitab bukan mau mengenal Allah. Dia belajar Alkitab mencari salah Alkitab orang Kristen. Dan khususnya dia mencari kesalahan iman orang Kristen tentang pribadi Yesus. Dia berusaha menolak keilahian Yesus Kristus. Dia cari-cari dalam Alkitab bahwa Yesus bukan Tuhan. Setelah berapa tahun dia belajar membaca Alkitab, dia sekarang harus ambil kesimpulan. Siapakah Yesus? Yesus orang gila kah? Karena ajarannya itu melampaui siapapun. Tidak pernah ada orang yang mengajar, jikalau pipimu sebelah kiri ditampar, kasih lagi sebelah kanan. Adakah seperti itu ajaran agama di dunia ini? Tidak ada. Tuhan Yesus gilakah? Atau Tuhan Yesus sombongkah? Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. C.S. Lewis mikir, Yesus orang gilakah? Tidak. Karena orang yang hatinya susah dihibur, masa dia gila? Tuhan Yesus berkata, hanya aku jalan kepada Bapa. Dia sombongkah? Dia paling rendah hati, lemah lembut. Jadi C.S. Lewis berkata dalam hatinya, kalau begitu siapakah Yesus? Melalui mujizat yang dibuat Yesus, perkataan Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, C.S. Lewis berkata, tidak ada jawaban lain. Yesus adalah Allah. Disitulah C.S. Lewis bertobat. Dia tulis buku judulnya Kristen Asali. Dan C.S. Lewis berkata, manusia bukan tubuh, manusia jiwa yang kekal. Karena Allah mencipta manusia serupa gambar Allah, Allah yang kekal, dia mencipta manusia kekal, sehingga manusia kekal sementara dipakai tubuh. Jadi bagi C.S. Lewis, tubuh ini bukan manusia. Manusia itu jiwa yang memakai tubuh. Itulah tafsiran C.S. Lewis, Matius 4 ayat 4. Dan saya meyakini seperti yang dikatakan C.S. Lewis, bukan tubuh ini manusia, tapi tubuh ini tempat jiwa manusia. Seperti kita ada tas. Tas itu bukan untuk tas. Tas itu untuk sesuatu yang lebih berharga. Demikian tubuh kita bukan paling berharga. Walaupun ini sangat berharga, tapi ada di dalamnya jiwa. Jiwa inilah yang membuat manusia berpikir, beremosi, berkehendak. Sekarang kemanakah jiwa kita?
jikalau kita meninggalkan dunia? Bagaimanakah jiwa kita ini bisa dipuaskan? Untuk apakah kita hidup di dunia ini? Manusia perlu 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu dari mana? Iman itu pendengaran akan firman Tuhan. Tadi sudah kita baca Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman itu mesti ke masa lampau. Dengar ya, tidak ada iman kepada masa depan. Semua iman kita kepada masa lampau. Makanya tadi kita baca dari Ibrani pasal 11, nenek moyang kami. Lalu kita tahu alam semesta dicipta. Iman itu mesti ke masa lampau. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu kepada masa depan. Pengharapan datang dari mana? Kalau iman datang dari firman Tuhan, pengharapan datang dari janji Tuhan. Sekarang ada ketiga, kasih. Kasih itulah sekarang, present, hari ini. Mengapa kita mengasihi? Karena terlebih dahulu Allah mengasihi kita dan memberikan anaknya mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaan, sekarang saya tanya kalian adik-adik, anak-anak, apakah kalian sudah mempunyai iman? Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah mempunyai pengharapan? Tidak mungkin ada pengharapan kalau belum beriman. Yang ketiga, apakah kalian sudah ada kerinduan mengasihi Tuhan? Kita sore hari ini akan selesai pukul 16.00. Saya akan berkhotbah kira-kira setengah jam. Jadi kita ada waktu berapa menit ini, ada 15 ke 20 menit. 3 oranglah dari pemimpin kelompok tadi apa yang kalian bicarakan di kelompok kalian, supaya teman yang lain boleh dengar, saya juga boleh dengar. Di manakah sekarang kira-kira pergumulan kalian? Apakah pergumulan iman? Apakah pergumulan pengharapan? Atau apakah pergumulan bagaimana aku mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi aku? Ayo, jangan buang waktu. Siapa pemimpin kelompoknya, ke depan cerita apa yang kalian perbincangkan tadi di dalam PA. Bukan rijikan atau bukan yang lain-lain kan. Nah, jangan ya, yang kalian perbincangkan, mohon ke depan. Siapa ketua kelompok? Enggak, ketua kelompok pun bisa. Siapa saja, 3 orang apa yang kalian PA-kan tadi. Dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 kurang lebih 1 jam ada sharing mengenai pergumulan dan juga mengenai iman kami kepada Tuhan Yesus. Saya sendiri sebagai pemimpin kelompok bersyukur karena di kelompok kami ada keterbukaan di antara kami. Kami bisa menceritakan pengalaman pahit yang pernah kami alami di masa lalu, tapi bagaimana Tuhan menolong untuk membuat keadaan lebih baik. Memang di antara kami juga ada juga yang masih diam, yang belum mengutarakan bagaimana pengalamannya secara khusus bersama Tuhan. Tapi secara umum kami bersyukur ada teman-teman yang terbuka menyaksikan imannya. Iman di sini kami ungkapkan yaitu iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kebanyakan. Bagaimana Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk mengganti kita dalam hukuman dosa. Kami ada 8 orang. Saya sendiri Joshua,
Tapi yang di sini ternyata ada salah ketik. Ditulis di sini Pendeta Albert. Ternyata bukan, masih pemuda juga ternyata Albert. Ketiga ada Yosa, Estrada, Palda, Randi, Enos, dan Evan. Kami membicarakan tentang iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Kami coba bahas ulang apa iman sebenarnya yang kita sudah dengarkan di sesi pertama. Iman itu tidak dilihat, iman itu melihat apa yang tidak kita lihat. Itu juga tadi menarik untuk kami, karena ada yang bilang seperti angin, tidak dilihat tapi ada. Seperti ilustrasi pendeta juga tadi, seperti listrik. Dan iman itu kepada satu pribadi Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita manusia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masuk yang kedua. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 bersyukur untuk kelompok ini. Tanpa disadari, anggota kelompok kami ternyata semua sudah mahasiswa. Ada satu orang yang udah bekerja. Jadi pembahasan kami hari ini sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini tadi kami sempat bahas yang mana sih yang paling melekat kepada pribadi kami masing-masing, dan banyak di antara kami yang menjawab pengharapan dan iman. Tadi kami sempat sepakat bahwa kita manusia sangat terbatas dan begitu rapuh. Sering sekali pandemik kita tahu dalam buku sejarah, tapi kita tidak pernah mengalami. Tapi di tahun ini Tuhan izinkan pandemik terjadi, dan banyak tadi dari anggota kelompok kami setuju bahwa Tuhan izinkan pandemik ini untuk menguji iman kita. Begitu banyak pergumulan juga yang dihadapi oleh kelompok kami. Ada yang bergumul tentang relasi dengan Tuhan, tentang hal-hal lain. Tapi ketika Tuhan perhadapkan dengan satu ujian, di situ kita tahu iman kita sejauh apa mengikut Tuhan. Dan juga tadi kami sempat bahas tentang pengharapan. Bagaimana kalau kita memiliki dasar iman yang kokoh, maka kita memiliki pengharapan yang kuat. Tadi kami sempat ambil ilustrasi sebuah pohon, ya, seorang petani yang menanam pohon. Kalau mau pohonnya tumbuh dengan bagus, ya otomatis harus dirawat dan dijaga dengan baik. Baru ada sesuatu yang mau diharapkan. Tadi sempat kami bahas di Efesus tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar itu kan fondasi. Itu ibaratnya sebuah pohon juga. Kalau pohon itu masih kecil, akarnya otomatis belum banyak. Tapi semakin tinggi pohon, akarnya juga harus semakin berakar ke tanah. Kalau akarnya nggak semakin berakar, sedikit saja angin yang datang otomatis pohonnya akan rubuh gitu. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa iman itu harus kita perkuat dengan mendengarkan firman Tuhan, baru kemudian kita bisa berharap kepada Tuhan. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 4. Kami juga tadi sebenarnya sharing karena saya juga baru pertama untuk saling sharing untuk kelompok kecil. Jadi pertama yang kami bahas juga tadi tentang iman. Jadi ada beberapa dari kami juga tadi ada yang masih ragu
ada yang bilang kalau saya sebenarnya udah yakin atau belum sih lahir baru gitu. Yang terus kami juga bahas, setelah bahas tentang iman, kami juga bahas tentang pengharapan. Jadi masih sewajarnya harapan yang saya tanyakan juga, terus masih bingung masa depan, takut salah pilih jurusan, sederhana, terus setelah tamat kuliah takut tidak bekerja, masih standar. Yang itu yang kami bahas. Terus kemudian kami juga sharing juga tadi dari Efesus, karena ada juga tadi adik-adik yang bertanya, pas Efesus 2 ayat 1 tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi tadi kami bahas tentang mati di sini, maksudnya bukan daging kita tadi mati, tapi hubungan kita mati dengan Allah. Jadi kita pisah dengan Allah karena dosa kita tadi. Terima kasih. Ya. Tuhan, satu lagi tadi mau di depan kita. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9. Tadi kami sharing-sharing dari firman Tuhan yang sudah kita dengar dari sesi pertama dan sesi kedua. Bagaimana iman, pengharapan, dan kasih. Tadi kami sudah membahas bagaimana kalau kita sudah memiliki iman dan sudah memiliki pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kasih, maka iman dan pengharapan kita itu adalah sia-sia. Tapi bagaimana kalau kita mau mengasihi? Di sini tanpa iman dan pengharapan kita nggak bakalan bisa mengasihi. Jadi tadi kami sharing bagaimana tadi awal hamba Tuhan sudah menceritakan Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan menciptakan manusia adalah ciptaan paling spesial, tapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini bagaimana solusinya? Tadi kami sharing bahwa kami sepakat semua manusia itu sudah berdosa. Kami sepakat diri kami masing-masing juga sudah berdosa. Setiap manusia sudah berdosa, dan kami tahu bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Di situ tadi kami teman-teman di kelompok saya agak nggak setuju juga, karena kan sudah berdosa, semua udah berdosa, tapi hukuman dosa adalah maut. Berarti masuk neraka dong, gitu. Tapi tadi kami bersukacita, kami boleh mengerti firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 dan Yesaya 53 ayat 5. Bagaimana Tuhan mau menanggung dosa-dosa kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi tugas kita adalah bersyukur kalau kita diizinkan ataupun dijumpai, ataupun Tuhan mau memperkenalkan dirinya bagi kita, ataupun kita memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan. Jadi ketika kita kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah iman. Dan bagaimana kita menjalani iman kita? Tadi ada juga teman-teman di kelompok saya sampai nangis-nangis kayak gitu kan. Saya ingat waktu persiapan kami untuk ini, hamba Tuhan berkata, kalau jadi narasumber yang nanya, nggak boleh ikut menangis, harus kuat. Hampir saja saya tadi menangis mendengar mereka cerita gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki iman yang tepat, yang pas di hadapan Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, kita pasti punya kita harus punya pengharapan yang tepat juga, karena di dalam menjalani iman kita seperti yang dikatakan oleh Kak Yoga tadi, pasti banyak ujian-ujian yang kita lewati. Dan tadi teman-teman yang sudah sharing, tapi bersyukur aku bisa mendengar firman Tuhan yang bisa kembali menguatkanku katanya. Jadi Tuhan ternyata memberikan ujian dan pencobaan itu hanya sebatas kekuatan apa yang ada pada kita, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi itulah tadi yang kami sharingkan, dan ketiga-tiganya ini diingatkan kembali, iman, pengharapan, dan kasih. Dengan kita memiliki iman dan pengharapan, baru kita bisa mengasihi. Kita nggak bakalan bisa mengasihi siapapun tanpa memiliki iman dan pengharapan yang
tepat. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita bisa dengar apa yang dibicarakan di kelompok. Ada 4 kelompok mewakili. Sekarang kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 atau Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Iman selalu ke masa lampau, dan iman selalu dari firman Tuhan. Kalau begitu, agama lain bagaimana? Itu bukan iman, itu keyakinan. Keyakinan dari diri mereka. Kalau iman itu timbul dari firman Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus menciptakan iman ketika kita mendengar firman Tuhan. Dan tidak bisa tidak, firman yang menimbulkan iman itu sendiri adalah pribadi Kristus. Itu tadi yang kita baca dari Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang yang tidak mendengar Kristus tidak mungkin beriman. Tidak mungkin kita beriman hanya mendengar cerita Abraham, Musa, Yakub. Tidak mungkin. Kita harus mendengar tentang Kristus. Sekarang iman kepada masa lampau, kita baca Kolose 2 ayat 13 sampai 14 sama-sama. 1, 2, ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Inilah iman kita. Kita dahulu sudah mati oleh pelanggaran kita. Ini persis sama seperti Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang kita baca tadi. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, memang orang ini bukan orang Yahudi. Secara rohani dia tidak umat Tuhan juga secara lahiriah. Tapi telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Dia di sini Yesus Kristus. Jadi walaupun kita tidak umat Tuhan, baik dari keturunan kita bukan orang Yahudi, kita secara rohani adalah seteru Allah, tapi di dalam Yesus Kristus ketika kita menerima Dia, kita dihidupkan dengan cara mengampuni segala pelanggaran kita. Bagaimana segala pelanggaran kita itu bisa diampuni? Suatu hari ada 2 anak, abang dan adik, sedang memberi makan bebek mereka. Dan sang adik ini main-main lari-lari di kandang bebek, dan dia menginjak satu anak bebek, mati. Oh, mati. Abangnya bilang, nanti ku kasih tahu sama papa. Adik bilang, janganlah bang. Oke, nggak ku kasih tahu sama papa, tapi nanti kau kasih uangmu sama aku 5.000. Oh janganlah pak, janganlah bang. Jajanku aja satu hari 5.000. Masa abang minta 5.000? Kalau nggak, ku kasih tahu papa. Oh, iyalah bang, kata adiknya. Lalu adiknya terima jajan dari papanya. Biasa dia beli goreng, beli permen. Ini abangnya bilang, hei, kau ingatkan janjimu? Adiknya kasih. Dia kasih. Dia pengen jajan gak bisa karena diminta abang. Besok lagi mereka kasih papanya, abang 5.000, adik 5.000. Abang lihat ke adik. Apa bang?
Anak bebek, aduh, udah pengen, aku mau beli pulsa bang, udah butuh ini, mau chat sama teman. Anak bebek, oh besoknya lagi, sebulan, waduh mana tahan. Adiknya tiap hari diperas. Lalu adiknya ini menguatkan hatinya. Kalau begini terjadi penganiayaan, hari ini aku akan ambil keputusan. Dia buat keputusan bagaimana? Papanya lagi baca Alkitab sambil minum kopi. Sang adik dekat sama papa. Papa, apa anakku? Papa enggak marah kan? Kok marah? Enggak marah. Papa sayang sama aku kan? Sayang. Kenapa? Adik bilang, Pa, waktu adik sama abang kasih nasi bebek, adik main-main lari-lari, adik pijak satu, anak bebek apa mati. Papanya bilang, kenapa? Adik salah, Pa. Papanya bilang, anak bebek aja satu mati, pergi sana. Ada anak bebek aja, 10 pun mati anak bebek nggak apa-apa. Besoknya papanya datang lagi. Abang, ini jajan 5.000. Adik 5.000. Lalu abang bilang, hei, nak bebek. Adiknya bilang, hidung bebek. Kau, entar ku kasih tahu papa itu kejam tahu kau. Bisa kau dimasukkan goni. Bilang aja. Kau adik kurang ajar. Memang. Kenapa adik berani? Karena udah kasih tahu sama papa. Papa sudah mengampuni. Inilah sukacita kita. Dosa kita sudah diampuni di atas salib. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita. Kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1. Surat ya. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Saya baca sampai ayat 9, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Saksi pertama dosa itu diri. Baru kedua hati nurani, ketiga Allah, dan keempat setan. Tiap kita berdosa, tidak pernah kita sendiri yang tahu. Ada hati nurani, ada Allah, dan ada setan. Kenapa? Karena ketika kita berdosa, di situ kita tahu, sadar, dan hati nurani menegur. Tidak pernah kita bebas melakukan dosa tanpa teguran hati nurani.
Ini yang ditulis dalam Roma pasal 2. Lalu Allah pasti tahu dong. Karena dia maha tahu. Setan kenapa tahu? Karena dia yang mendorong kita, mencobai kita berbuat dosa. Jadi dosa selalu ada 4 saksi. Saksi pertama kita berbuat dosa siapa? Diri sendiri. Kedua, hati nurani. Ketiga, Allah. Keempat, setan. Jadi kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Saya ingat sekali itu, kira-kira waktu kelas 3 SD ya. Di bawah rumah kami itu ada kolong rumah gitu. Tapi rapi gitu, rapi, dan di bawah rumah itu sering bebek bertelur. Tapi bebek itu bukan bebek kami, bebek tetangga. Tapi suatu hari kulihat jongkok-jongkok situ bebek itu, kuusir, wah ada putih-putih begitu. Kuhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, aku ambil. Waktu aku ambil, ada kawanku kupanggil, 2 orang kami. Lalu kami ambil 10-nya, kami taruh di sumpit, kami gantung. Lalu keluarlah yang punya bebek itu di samping rumah kami. Udah tua, udah bongkok gitu. Tahu tidak kalian? Lari kami ke rumah. Lari ke rumah, kami ambil selimut. Siang ini jam 1, tutup pakai selimut. Masih takut. Kami ambil tikar seperti ini, tutup lagi. Makin tutup, makin kencang terdengar suara. Kenapa ambil telur bebek? Kenapa ambil telur bebek? Mana tahan kami. Udah 1 jam di dalam pakai selimut, tutup pakai tikar. Kubilanglah sama adikku itu, ini impalku, gua enak, kubilang. Lah tertahan nih. Itu yang darat tah, darat. Lalu datang lagi yang punya bebek itu. Tongat katanya. Dia mana tahu kami sudah ambil telur bebek. Tapi terus takut. Inilah hati nurani. Iya. Setiap kita berbuat dosa, kita hati nurani Allah dan setan. Bagaimana ini bisa selesai? Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita buka bawahannya pasal 2. Kita baca ayat 1. 1, 2, ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya jangan kamu berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus Kristuslah yang menyucikan dosa kita. Sehingga ayat 9 pasal 1 tadi, ini penting. Jika kita mengaku dosa kita, aku berbuat dosa, aku sendiri mengaku dosa kepada Tuhan, maka Ia setia dan adil sehingga apa? Ia akan mengampuni sebagian dosa kita. Betul tidak? Salah. Jadi segala dosa kita, segala dosa kita. Saya berani mengabar Injil karena ayat ini. Segala dosaku sudah diampuni. Kalau sudah diampuni, siapa takut? Setan berkata, kamu masa mengabar Injil? Kamu orang berdosa. Iya. Tapi seperti adik tadi sudah kasih tahu sama papa, Pak, aku pijak anak bebek 1. Papanya bilang, 10 pun kau ampuni. Demikian dosa kita yang besar banyak
diampuni Tuhan ketika kita mengaku kepada Tuhan Yesus. Inilah iman. Jadi ketika kita membaca ini, apakah kalian sudah yakin dosanya diampuni Tuhan? Siapa yang sudah yakin dosanya diampuni Tuhan, bisa acungkan tangan. Ya. Tinggi-tinggi yuk. Tinggi-tinggi. Kalau bisa berdiri yuk, biar kulihat siapa yang sudah yakin dosanya diampuni. Inilah iman kepada masa lampau. Oh. Yang belum yakin nanti kasih tahu dosanya kepada Tuhan Yesus. Sudah yakin semua? Ada yang belum ya? Puji Tuhan. Kalau belum, cocok juga. Supaya Roh Kudus berkata, memang belum katanya. Supaya nanti mengaku dosa. Jadi puji Tuhan ya, tinggal berapa ya? Kampi lengah yakin dosa ando alami kayan? Lengah mah? Oh ya. Terima kasih, duduk. Sekarang kita masuk kepada pengharapan. Jadi pengampunan dosa itu kepada masa lampau di mana Tuhan kita Yesus sudah disalib. Sekarang bagaimana kita memandang masa depan? Masa depan perlu satu jaminan. Perlu satu keamanan. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 2. Tetap di surat Yohanes tadi, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Pengharapan kepada masa depan melalui janji Tuhan. Jadi tidak pernah kita independen. Iman kita bukan dari diri kita, tapi dari Kristus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dengar Tuhan Yesus masa lampau 2000 tahun yang lalu dia datang ke bumi. Sekarang kita perlu jaminan masa depan. Inilah pengharapan. Pengharapan itu tidak bisa kita buat-buat, tidak bisa kita karang-karang. Pengharapan kita mesti berdasarkan janji Tuhan. Dan Alkitab merangkum satu janji Tuhan itu. Semua janji Tuhan ada dalam satu janji ini. Sama-sama kita baca 1 Yohanes 2 ayat 25. 1, 2, ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Apa sih hidup kekal? Persekutuan bersama Allah selama-lamanya di sorga. Itulah hidup kekal. Dalam Alkitab ada seorang anak muda, sudah kaya, seorang pemimpin, dia tak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya akan lewat, mati. Semua akan tidak berguna. Kalau kalian mau dikasih satu, apa yang diinginkan anak muda sekarang ini, kupikir kira-kira apa ya? Aku kan gak anak muda lagi. Hah? Apa? Mobil. Kalian suka mobil apa ya? Kalau aku paling suka mobilku. Mobil orang gak suka aku. Mobil Pajero Sport. Kalian akan dikasih Pajero Sport tahun terakhir, model terbaik. Tapi setelah kalian terima, besok mati. Siapa mau? Kata, tolong. Itulah tidak ada pengharapan. Kalau kita mati semua tinggal. Sadis juga Bapak ini khotbah, kalian bilang. Kalau nggak sadis nggak kalian dengar, sadis pun kalian nggak dengar. Tapi tidak ada yang kekal di dunia ini. Kalau kita tidak beroleh hidup kekal, semua akan lewat. Tahun 70-an, 80-an itu, artis yang paling terkenal itu Marilyn Monroe.
Sampai Presiden Kennedy pun jatuh cinta. Tapi Marilyn Monroe, dia cantik. Orang banyak iri sama dia. Tapi dia sendiri tidak pernah bahagia. Dia kawin cerai, selingkuh. Itu pun tidak bahagia. Akhirnya dia pakai kokain, overdosis, mati. Kenapa? Karena apa yang dia pikir bisa bahagia, tidak. Jadi janji kepada kita, janji yang tunggal. Apa tadi? Hidup yang kekal. Ya, hidup kekal. Enggak apa. Tubuh kita berproses makin tua. Kalian pikir nanti kalian terus remaja? Kalian pikir, oh bapak itu, iyalah dia kan udah orang tua. Aku enggaknya tua. Kan sekarang 70 tahun lagi enggak tua kalian. Gigi kalian tinggal 2 yang yang cantik-cantik pun 70 tahun lagi kalau belum mati sudah Kentucky Fried Chicken. Anjing pun menggonggong kalau kalian lewat. Ada orang merasa cantik sombong. Masa lewat dia mau berhenti orang melihat dia, enggak pula orang berhenti, makanya ya, inilah zaman kita ini. Iya, manusia pengen dia menjadi pusat bumi, pusat dalam semesta. Makanya cari. Makanya ada satu orang pengen kali diperhatikan, tidak ada yang perhatikan. Akhirnya ada satu orang pemuda garang, jelek, tapi pemuda ini bilang sama dia, "Dek, apa? Seumur hidupku enggak pernah kulihat perempuan secantik adik. Jantungku berdetak ini." Memang jantung siapa enggak berdetak kan? Iya bang. Enggak. Maksudnya itu ngomong lagi dong gitu kan. Memang kamu yang paling cantik. Oh gitu bang. Padahal dalam hatinya, puji Tuhan. Dia pulang ke rumah, dia ingat suara itu. PR nggak selesai, cuci piring nanggung, nasi nggak masak. Dia ingat ada satu orang, abang bilang, "Adik, seumur hidupku kamu paling cantik." Lalu chatting, akhirnya inilah diriku bang. Akhirnya dia serahkan dirinya kepada abang itu. Hari dia serahkan, datang 17 orang seperti dia. Kenapa? Karena abang-abang ini dapat rumus. Rupanya dia tiap hari siapa ketemu cewek, dia bilang begitu. Inilah. Kalau kita pengen pujian dari manusia, kita kena tipu. Apakah itu yang kalian cari? Hidup kekal, semua akan lewat kecuali kita beroleh hidup kekal. Inilah pengharapan yang tidak berubah, yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kita beroleh hidup kekal? Kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Kita tetap di 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, 1, 2, ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini hidup kekal. Siapa yang memiliki anak, memiliki Tuhan Yesus, dia punya hidup kekal. Tidak masalah kita berproses menjadi tua, tapi kita sudah punya jaminan hidup kekal. Dan itulah tujuan daripada kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang dari sorga, mati di salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa. Binasa di sini neraka.
tapi beroleh hidup yang kekal. Iblis menipu manusia dengan cara, mana ada neraka? Mana ada neraka? Saya tanya kalian, seorang pembunuh membunuh beberapa orang, tidak sempat diadili, mati. Apakah Allah adil membiarkan orang itu, mengizinkan orang itu membunuh tanpa diadili? Bisa lolos pengadilan pemerintah, tapi tidak mungkin bisa lolos pengadilan Allah. Dalam sejarah ada namanya Adolf Hitler, seorang Jerman berdarah Yahudi. Dia membunuh 6,5 juta manusia, dan sebagian besar itu masih anak-anak. Setiap hari dia semprotkan gas racun dan dia bakar. Dan ada satu orang dokter Jerman, dia berkata, setiap hari aku tahu Hitler sudah membakar sekitar 12.000 anak-anak. Karena apa? Karena terus tercium tiap hari katanya. Apakah bisa lolos seperti Hitler ketika dia dicari mau ditangkap, dia meledakkan kepalanya dengan pistol? Apakah kita bisa selamat dengan cara begitu? Apakah kalian pikir kalian berbuat dosa diam-diam tidak ada orang tahu, Allah diam? Tak mungkin. Kalau demikian, Allah bukan Allah yang adil, sehingga neraka itu harus ada. Tahu tidak kalian, sebelum penciptaan manusia, Tuhan Allah sudah menciptakan neraka. Kenapa? Karena sebelum penciptaan sudah ada iblis, dan iblis tempatnya neraka. Juga orang yang berdosa mengikut iblis di neraka. Jadi jangan kalian pikir neraka tidak ada. Yang paling sering memberitakan neraka Tuhan Yesus. Mana mungkin tidak ada neraka? Pendeta yang tidak mengkhotbahkan neraka berarti dia tidak percaya Yesus Kristus. Dan kalau tidak ada neraka, tak mungkin Tuhan Yesus datang dari surga. Karena untuk menyelamatkan manusia, dia mati di atas salib. Jadi siapa yang mempunyai anak Tuhan Yesus mempunyai hidup kekal. Orang itu sudah beroleh janji hidup kekal. Tentang pengharapan hidup kekal kita baca terakhir 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 20, 1-2-nya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ini Tuhan Yesus, telah datang, betul, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian kepada kita apa? Supaya kita mengenal yang benar. Yang benar itu Allah. Makanya tadi pagi-pagi Yohanes 1 ayat 18 itu, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Dia yang menyatakannya di sini, dia yang memberi pengertian kepada kita supaya kita mengenal Allah yang benar. Bagaimana kita mengenal Allah yang benar? Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah siapa? Dia adalah, kalian baca loh. Ayo. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak mungkin orang beroleh hidup kekal kalau dia tidak mengakui Yesus Allah dalam hidupnya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak cukup percaya Yesus mati mengganti kita, kita juga harus percaya Dialah Allah yang mencipta kita. Itulah hidup yang kekal. Sekarang kita masuk kasih. Ada lagu kita, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika gimana? Dia serahkan anaknya mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, sepanjang hidupku ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku telah terbukti. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Sama-sama kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10, 1, 2 ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Semua lagu yang terindah, yang terdalam dari jiwa manusia, lagu penebusan di dalam pribadi Yesus Kristus. Agama, kebudayaan, lagu pop itu semua paling indah hanya memuji Tuhan karena ciptaan Tuhan dan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan, itu saja. Tapi bagi orang percaya, umat Tuhan yang sudah diselamatkan, nyanyian lagu yang paling indah itu adalah lagu penebusan. Sehingga lagu Amazing Grace dari John Newton itu lagu yang tidak pernah pudar. Karena apa? Karena John Newton itu seorang Inggris, dia ke Afrika, dia bawa budak-budak di sana, dia jual ke Inggris, bisa dia bunuh sembarangan, yang dia suka bisa dia pakai, dia perkosa. Tapi suatu hari dia bawa budak-budak itu melalui di atas kapalnya, tapi hari itu kapalnya itu terjang gelombang badai. Dia keluarkan semua barang-barang di kapal itu. Ini mirip cerita Yunus, dia keluarkan semua, tapi badai itu makin mengamuk. Di situ dia ingat cerita mamanya. Dia ingat mamanya pernah cerita Yesus menenangkan gelombang dan angin ribut. Lalu berdoalah John Newton, Tuhan Yesus, mamaku pernah cerita, ibuku pernah cerita, Tuhan sanggup menenangkan gelombang dan angin ribut. Tolonglah aku. Langsung tenang. Disitulah dia sadar Tuhan hadir di kapal itu. Sampai di London dia langsung lari ke gereja. Dia harap berjumpa dengan pastor, tapi tidak ada. Namun demikian, kunci gereja itu terbuka, pintunya terbuka, dia masuk, dia langsung maju ke depan mimbar. Disitulah John Newton minta ampun kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Setelah itulah dia menulis lagu Sungguh Besar Anugerah Tuhan. Inilah dasar kita untuk mengasihi. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dengan jalan mengutus anaknya untuk pengganti dosa kita.
1 Yohanes 4:19. Di sini kita berhenti ayat-ayat yang kita baca. 1 Yohanes 4:19. Apa katanya di sana? Sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 2 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita merespon kasih Allah? Kira-kira tahun 2012 ada tim STEMI datang, dan waktu itu ada seorang pengkhotbah, Pak Benyamin Intan. Dia di sini ada kira-kira 10 hari atau 1 minggu. Dia terus ikut mobil saya. Dia memang berkata, Pak Pujandri, selama aku di sini aku ikut mobil Bapak ya, katanya. Iya, aku bilang. Waktu itu dia berkhotbah di SMK Merdeka. Dia khotbah, aku jalan-jalan. Waktu itu yang membuat saya itu sudah sering pun mendengar dia khotbah. Hari itu khotbahnya itu mengesankan saya. Dia cerita seorang preman, dan ini kisah nyata. Preman ini bukan di Indonesia tapi di kota Bombay, India. Dia cerita preman ini punya banyak anggota. Dia sering memeras, sering bahkan mengambil anak-anak gadis kota itu, memperkosa begitu. Suatu hari Minggu dia lewat gereja. Gereja itu pakai mic pengeras suara, dan dia lewat di samping gereja itu, pas terbuka jendela gereja itu. Dia dengar suara pendeta, berapa besar pun dosamu, darah Yesus sanggup mengampuni, membersihkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Hati preman ini tergugah begitu. Tapi dia preman. Lalu dia berhenti di samping gereja itu. Jemaat pulang, dan akhirnya pendeta juga pulang. Dan dia keluarkan pisaunya, dia ancam pendeta ini, taruhnya pisau di sini. Pendeta kan diam. Setelah semua jemaat pergi, pendeta tanya, kenapa? Ada apa? Tadi Bapak Pendeta bilang, semua dosa-dosaku bisa diampuni Tuhan Yesus. Waktu itu, pendeta ini khotbah dari Yesaya pasal 53. Kita sesat seperti domba, tapi Tuhan Allah menjatuhkan kesalahan kita kepadanya. Pendeta ini menjawab, kalau kamu percaya, Tuhan mengampuni. Lalu preman ini bilang, kalau begitu ayo ke rumahku. Pendeta ikut. Sampai di rumah banyak pelayan-pelayan di rumahnya, duduk di kursi yang bagus. Lalu preman ini menjamu Pak Pendeta ini. Dan di dinding rumah preman itu ada foto keluarga. Pendeta ini melihat, oh ini bapak, iya. Ini anak bapak, iya. Oh ini istri bapak, betul. Istrimu baik ya, bagus ya, cantik ya. Lalu preman ini berkata, apa kata bapak? Istriku cantik. Dia panggil istrinya, istriku, datanglah. 3 kali dia panggil istrinya, tidak datang ke ruang tamu. Akhirnya dia marah, preman ini. Istrinya itu datang, tutup muka begini. Pak Pendeta ini heran, kenapa istrinya ini menutup muka? Padahal di foto itu wajah istrinya cantik. Dan preman ini paksa istrinya, lepas tanganmu.
Waktu dia lepas tangannya, hidungnya tidak ada, matanya satu tidak ada. Disitulah Pak Pendeta ini tiba-tiba menjerit, kenapa istri Bapak? Itulah masalahnya hidupku. Makanya Pak Pendeta ku panggil ke rumahku. Suatu hari preman ini cerita, aku memanggil wanita-wanita ke rumah. Istriku marah karena aku sering bawa wanita berganti-ganti ke rumahku. Suatu hari karena aku jengkel, istriku tegur aku buka satu botol air baterai itu. Lalu kusiram ke muka istriku. Disitulah pendeta ini marah. Dia pegang pundak preman ini. Betapa bejat perbuatanmu. Disitulah menangis preman ini. Itulah sebabnya aku memanggil Pak Pendeta ke rumahku. Mungkinkah darah Yesus membersihkan dosaku? Dosa yang begitu banyak telah kuperbuat. Aku sudah tidur dengan ratusan perempuan. Aku menyakiti hati istriku. Aku menyiram muka istriku dengan air keras. Sanggupkah darah Yesus membersihkan aku? Disitulah pendeta itu berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, darah Yesus Kristus lebih dari cukup mengampuni engkau. Anak-anak, adik-adik, kita orang berdosa. Tapi tidak ada dosa kita yang tidak sanggup dibersihkan, diampuni Yesus Kristus. Biarlah kita yang sudah menerima Yesus Kristus mengasihi Yesus Kristus lebih dari sebelumnya. Dan kalau kita belum datang kepada Tuhan Yesus, bawalah dosa kita. Firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kain kermisi, akan putih seperti salju. Mari kita berdoa. Tuhan, di sini kami ciptaan Tuhan, tapi kami berdosa. Kami dikuasai dosa kami. Sore ini kami mau berkata-kata kepada Tuhan di dalam keberadaan kami yang berdosa. Tuhan berjanji, siapa yang mengakui dosa-dosanya, Tuhan mengampuni dengan adil dan benar, melupakan, menyucikan semua dosa dan kejahatan kami. Tuhan juga memanggil kami untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya itu ditambahkan bagimu. Teguhkanlah iman kami, bahwa dosa kami yang sudah mengaku kepada Kristus, semua dosa kami sudah diampuni, dibersihkan. Tuhan memberikan hati yang baru kepada kami. Dan Tuhan juga berjanji, jikalau kami mencari kerajaan Tuhan, semuanya akan ditambahkan bagi kami. Tuhan, jikalau ada di antara anak-anak kami yang masih menahan diri, belum membawa dosa-dosanya kepada Tuhan, tolonglah mereka oleh Roh Kudus untuk berseru kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji
siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus diselamatkan, diampuni dan beroleh hidup kekal. Adik-adik, anak-anak kami, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan sudah berkata-kata. Sore hari ini kita kembali berkata-kata kepada Tuhan. Jikalau Tuhan sudah berkata-kata ke dalam hati kita, biarlah kita berkata-kata kepada Tuhan. Setiap kita berdoa, boleh dalam hati, boleh mengucapkannya. Kita boleh berjanji kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, membawa dosa kita, minta pengampunan, karena darah Kristus lebih dari cukup. Dan kita boleh juga menambahkan pengharapan kita kepada Kristus. Bukan saja hidup kekal, tapi seluruh masa depan kita ada di dalam tangan Kristus. Kita berkata-kata kepada Tuhan Yesus dari hati kita. Silakan berdoa, berkata-kata kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sini anak-anak pemuda, remaja yang Tuhan kasihi. Tuhan tahu masa lalu mereka, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengatur hidup mereka sehingga mereka mendengar Injil Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Beri damai sejahtera bagi mereka yang sudah mengaku dosa kepada Kristus dan yang belum, tolong oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan, biarlah melalui retret ini iman kami ditumbuhkan, pengharapan kami diperbesar, dan cinta kasih kami kepada Tuhan makin dalam. Kami boleh mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami boleh membagikan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah egois, hidup untuk diri, menyenangkan diri, egosentris. Utuslah kami untuk berbagi kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mau memanggil kami menjadi rekan Tuhan sebagai perpanjangan kasih Tuhan. Kami umat Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan, membawa kasih Tuhan ke dunia ini. Tuhan, terima kasih kami ada misi dari Tuhan. Kami dipanggil menjadi berkat. Biarlah hidup kami lebih memberkati orang lain, karena kami akan bersuka cita kalau kami hidup menjadi berkat. Kami akan bertumbuh dan menikmati Tuhan ketika kami hidup menjadi berkat. Jauhkanlah daripada hati kami hidup untuk diri kami sendiri. Karena di mana kami hidup untuk diri kami, kami akan mati secara rohani jauh daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi lilin-lilin kecil, menjadi saluran anugerah Tuhan bagi orang lain. Terima kasih untuk satu harian ini. Tuhan menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan selesai retret ini. Tuhan tetap menyertai kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.